Kenalin, nama saya Rosa Novianti. Saya dari Universitas Pelita Bangsa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang statistika. Mungkin dari sebagian kalian udah ada yang tahu nih tentang apa itu statistika, dan mungkin sebagiannya lagi ada yang belum tahu nih apa itu statistika. Nah, jadi saya di sini ingin mempresentasikan materi tentang statistika. Nah, di sini saya sudah membuat maps tentang materi statistika. Oke, yang pertama kita bahas itu tentang apa itu statistika. Oke teman-teman, jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Dalam statistika, data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk survei, pengamatan, eksperimen, dan studi kasus. Kemudian, data tersebut diolah dengan menggunakan teknik-teknik statistika seperti pengujian, hipotesis, analisis, regresi, dan pengambilan sampel. Statistika bukan hanya tentang menghitung angka dan menghasilkan grafik. Statistika juga memperhatikan kualitas data, interpretasi hasil, analisis, dan aspek lain yang berkaitan dengan proses pengumpulan data dan pengambilan keputusan. Nah, selain itu bertujuan untuk membantu kita untuk memahami data serta menyediakan alat dan metode untuk memahami dan mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Untuk selanjutnya tentang konsep dasar dari statistika. Di sini saya hanya mengambil dua contoh saja. Untuk yang pertama tentang populasi. Populasi adalah kelompok lengkap dari semua orang atau objek yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya, populasi dari semua mahasiswa di universitas tertentu. Yang kedua, terdapat sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diambil data. Sampel dipilih agar dapat mewakili populasi secara umum. Misalnya, mengambil sampel dari mahasiswa di universitas tertentu untuk diambil data tentang perilaku belajar mereka. Macam-macam statistika untuk yang utama terdapat dua jenis saja. Untuk yang pertama, statistika deskriptif adalah jenis statistika yang digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari statistika deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang data yang dianalisis. Contohnya, menghitung rata-rata, median, modus dari sejumlah data. Statistika deskriptif tidak membuat kesimpulan tentang populasi, hanya menganalisis dan memberikan informasi data yang diperoleh. Biasanya digunakan dalam presentasi data dan pengambilan keputusan sehari-hari. Yang kedua, terdapat statistika inferensial, adalah jenis statistika yang digunakan untuk membuat inferensi atau kesimpulan tentang populasi. Berdasarkan sampel yang diambil dari populasi, dalam statistika inferensial, sampel dianggap mewakili seluruh populasi. Dan analisis statistik digunakan untuk membuat prediksi tentang populasi. Contohnya, uji hipotesis, regresi, analisis variasi, biasanya digunakan dalam penelitian ilmiah dan bisnis. Skala pengukuran data yaitu cara untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat pengukurannya. Terdapat 4 jenis skala pengukuran data. Pertama, skala nominal digunakan untuk mengkategorikan data tanpa adanya urutan atau nilai tertentu. Contohnya, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, status pernikahan, menikah atau belum menikah, warna favorit, merah, biru, atau hijau. Nah, untuk yang kedua, skala ordinal digunakan untuk mengkategorikan data dengan adanya urutan atau nilai relatif
tetapi tidak memiliki nilai sebenarnya. Contohnya, tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, S1, tingkat kesukaan, sangat suka, suka, netral, tidak suka, sangat tidak suka. Ketiga, skala interval memiliki nilai yang sebenarnya dan memiliki jarak antara nilai yang sama tetapi tidak memiliki titik nol yang tetap. Contohnya, suhu 0 derajat Celcius tidak sama dengan tidak ada suhu dan tidak ada titik nol yang tetap. Waktu dalam jam. Keempat, rasio memiliki nilai sebenarnya, memiliki jarak antara nilai yang sama, dan memiliki titik nol yang tetap. Contohnya, berat badan, tinggi badan, pendapatan. Kelebihan dan kekurangan dari statistika. Untuk kelebihan dari statistika itu objektif, akurat, generalisasi, analisis yang mendalam, keramalan. Selain itu, statistika juga terdapat kekurangan teman-teman, seperti keterbatasan data, kesalahan dalam pengukuran, kesalahan dalam analisis, tidak dapat mengatasi perubahan, kesulitan dalam interpretasi. Statistika biasanya dapat digunakan untuk penelitian, kesehatan, pendidikan, keuangan, dan sosial. Selanjutnya yang kita bahas tentang data. Data statistika adalah fakta atau informasi yang dihasilkan melalui pengamatan atau pengumpulan informasi. Data dapat berupa angka, kata, atau gambar. Berdasarkan jenisnya, terdapat kualitatif. Biasanya mencangkup deskripsi, kata, kualitas dari suatu fenomena. Contohnya, jenis kelamin, warna, atau pendidikan seseorang. Terus, terdapat kuantitatif, data yang dapat diukur secara numerik. Data kuantitatif mencangkup angka atau jumlah dari suatu fenomena, contohnya umur, berat badan, atau pendapatan seseorang. Nah, teman-teman, untuk kuantitatif terbagi lagi menjadi dua, yaitu untuk yang pertama, data diskret. Data yang memiliki nilai-nilai terbatas dan terpisah. Nilai ini tidak dapat dipecah lagi menjadi nilai-nilai yang lebih kecil. Contohnya, jumlah anak dalam sebuah keluarga, karena jumlah anak tidak dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil, seperti 1,5 anak. Untuk yang kedua, terdapat data kontinu. Data yang memiliki nilai-nilai tak terbatas dan dapat dipecah lagi menjadi nilai yang lebih kecil. Contohnya, berat badan seseorang, karena berat badan dapat dipecah lagi menjadi nilai yang lebih kecil seperti 50,5 kilo. Selanjutnya, data berdasarkan sumbernya. Data primer, data yang dapat dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya diperoleh melalui survei, wawancara, atau pengamatan langsung. Dan yang kedua, terdapat data sekunder. Data yang diperoleh dari sumber yang telah ada. Data sekunder biasanya diperoleh dari publikasi, database, atau sumber lainnya yang telah terkumpul sebelumnya. Seberapa penting sih statistika itu? Oke teman-teman, jadi statistika itu sangat penting teman-teman dalam kehidupan kita karena memberikan cara untuk memahami dan menganalisis data dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, bisnis, pemerintahan, kesehatan, lingkungan. Selain itu, statistika juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas produk dan layanan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, membantu dalam penelitian ilmiah. Oke teman-teman, untuk sesi belajarnya kita sudah selesai. Semoga materi yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. See you next time. Bye-bye.